Selamat datang di era kebebasan. Di genggaman Anda, sebuah ponsel pintar bukan lagi sekedar alat komunikasi, melainkan gerbang menuju pabrik raksasa tanpa dinding. Di Indonesia, kita merayakan ekonomi digital sebagai pahlawan yang menyerap pengangguran di tengah minimnya lapangan kerja formal. Kita melihat jutaan jaket hijau maupun orange di jalanan sebagai simbol kemandirian. Tapi, benarkah mereka mandiri? Kita terjebak dalam eufemisme bahasa. Perusahaan menyebut mereka sebagai mitra. Namun, dalam kenyataannya, mereka adalah buruh yang kehilangan perlindungan negara. Mereka bebas untuk bekerja 16 jam sehari di bawah terik matahari Jakarta atau hujan badai di Surabaya. Juga, bebas untuk tidak punya pesangon. Dan yang tidak kalah pula, mereka juga bebas untuk diputus hubungannya oleh sebuah kode program tanpa hak jawab. Inilah wajah asli prekarisasi, kondisi di mana hidup seorang berada di ujung tanduk. Tanpa jaminan, tanpa kepastian, dan tanpa masa depan yang jelas. Apa yang kita saksikan di jalanan kita hari ini adalah lahirnya kelas sosial baru yang rapuh. Sebagaimana ditegaskan oleh pakar ekonomi politik, Kees Standing, kaum prekariat bukanlah kelas pekerja biasa. Mereka adalah kelompok yang didefinisikan oleh segala sesuatu yang tidak mereka miliki. Tidak ada keamanan kerja, tidak ada identitas profesi, dan tidak ada rasa memiliki masa depan yang berkelanjutan. Di Indonesia, status mitra hanyalah cara halus untuk mengatakan bahwa Anda bekerja tanpa jaring pengaman. Apapun itu. Oke, mari kita bedah sebuah mitos besar bernama AI. Atau populernya kita sebut sebagai kecerdasan buatan. Kita membayangkan AI sebagai robot super canggih yang bekerja sendiri. Tapi, faktanya, AI adalah bayi yang mungkin sangat bodoh. Ia butuh disuapi jutaan keping data tiap detik. Dan siapa penyuapnya? Tentunya kita, manusia. Di balik kemewahan gedung-gedung startup di Sudirman, terdapat ribuan anak muda di daerah-daerah penopang yang bekerja sebagai ghost workers. Pekerja hantu. Mereka duduk di kafe atau kamar kos yang sempit, mengklasifikasi foto makanan, melabeli gambar, membuat caption, atau menerjemahkan penggalan teks agar algoritma perusahaan global bisa berfungsi. Di Indonesia, ini adalah eksploitasi yang sunyi. Karena SDM kita banyak, namun kompetensi digitalnya rendah. Kita hanya sanggup menjadi buruh klik. Kita menjadi bagian dari global underclass yang hanya dihargai beberapa sen per tugas. Saat AI itu sudah pintar, mereka akan dibuang begitu saja. Mereka bekerja keras membangun mesin yang pada akhirnya akan mencuri seluruh kompetensi dan relevansi mereka di pasar kerja. Realitas ini membuktikan bahwa kecerdasan buatan bukanlah keajaiban teknologi yang muncul begitu saja dari ruang hampa. Antropolog budaya dan media, Mary Gray, mengingatkan kita bahwa AI sebenarnya adalah infrastruktur raksasa yang dibangun di atas tenaga kerja manusia yang seringkali disembunyikan, dibayar sangat murah, dan dirampas martabatnya. Apa yang kita sebut kemajuan teknologi di Indonesia seringkali hanyalah kerja kasar manusia yang dibungkus dengan istilah digital agar perusahaan bisa lepas tangan dari tanggung jawab kesejahteraan mereka. Coba bayangkan, Anda bekerja untuk bos yang tidak punya wajah, tidak punya perasaan, dan tidak bicara. Itulah yang kita kenal sebagai algoritma manajemen. Di Indonesia, paradoks ini sangat nyata pada pengemudi ojek online atau kurir logistik. Perusahaan platform menggunakan sistem nudge atau dorongan psikologis
Pernahkah Anda melihat driver yang tetap narik meski sedang sakit atau motornya rusak? Itu karena mereka dikejar oleh target performa. Jika mereka menolak satu orderan, sistem akan menghukum mereka dengan gagu atau tidak diberikan orderan sama sekali. Rating bintang 5 bukan lagi sekedar apresiasi konsumen, melainkan vonis hidup atau mati seorang pekerja. Oke, di sini manajemen algoritma telah mengubah manusia menjadi sekadar angka dalam spreadsheet raksasa. Kita tidak lagi dipimpin oleh visi, melainkan dimanipulasi oleh notifikasi. Kita harus sadar bahwa algoritma di dalam aplikasi tersebut tidaklah netral. Seperti yang diungkapkan oleh sosiolog dan peneliti teknologi Alex Rosenfeld, algoritma sebenarnya adalah pendapat atau kepentingan pemilik modal yang dimasukkan ke dalam kode pemrograman. Tujuannya satu, memainkan keuntungan perusahaan dengan mengorbankan otonomi dan kebebasan manusia. Di tangan algoritma, kerja bukan lagi manusia yang punya rasa lelah, melainkan hanya angka-angka lembar kerja raksasa yang dimanipulasi kapan saja. Mari bicara jujur tentang posisi Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, kita adalah target empuk kapitalisme platform. Kita memiliki populasi yang sangat aktif di internet, namun secara struktural kita sangat lemah. Infrastruktur digital kita timpang. Inovasi teknologi kita masih di tahap konsumsi, dan SDM kita masih belum siap menghadapi badai otomatisasi. Akibatnya, lahir apa yang disebut dengan cyber proletariat. Ini adalah kelas pekerja baru yang memegang iPhone, Android di tangan-tangan mereka. Namun hak ekonominya mundur ke abad ke-19. Kita masuk di era digital tanpa tameng hukum yang kuat. Undang-undang kita masih tergagap mendefinisikan apa itu pekerja platform. Akibatnya, raksasa teknologi dengan mudah mengekstraksi nilai dan keringat rakyat Indonesia, mengirimkan keuntungan ke Silicon Valley, sementara kita di sini tetap bertarung memperebutkan remah-remah bonus yang terus dipangkas. Fenomena ini adalah bagian dari pusaran digital global yang sangat rakus. Seorang profesor di bidang studi media dan informasi misalnya, Nick Dare-Whiteford, menjelaskan bahwa sistem ini sedang menghisap tenaga kerja dalam sebuah kelas proletar cyber. Mereka jauh lebih diawasi oleh teknologi, lebih dieksploitasi tenaganya, dan lebih terpecah-pecah karena bekerja sendirian tanpa serikat yang kuat. Indonesia kini menjadi medan tempur di mana teknologi tinggi digunakan untuk melanggengkan penindasan ekonomi gaya lama. Sektor yang paling gelap dari prekarisasi digital adalah modernisasi konten. Anda mungkin mengira internet itu bersih karena teknologi. Tapi itu salah besar. Internet bersih karena ada manusia-manusia di Indonesia yang dibayar murah untuk menyaksikan video-video pembunuhan, pelecehan anak, penyiksaan hewan, lalu juga menekankan tombol hapus agar video-video itu tidak muncul dalam beranda kita. Mereka adalah penyaring limbah internet. Mereka bekerja di bawah tekanan target ribuan video per shift dengan upah yang nyaris tidak cukup membayar biaya terapi psikologis. Mereka tidak punya serikat, tidak punya jaminan kesehatan mental, dan seringkali dilarang membicarakan pekerjaan mereka karena perjanjian kerahasiaan yang ketat. Inilah puncak dari eksploitasi digital labor, penghancuran kesehatan mental demi kenyamanan feed media sosial kita. Menurut pakar ilmu informasi dan studi media, Sarah Roberts, pekerjaan moderasi konten ini setara secara digital dengan membersihkan tumpahan limbah beracun dengan tangan kosong. Hari demi hari, tanpa alat pelindung diri apapun. Di Indonesia, para pekerja ini dibiarkan terpapar racun visual yang merusak jiwa mereka tanpa ada perlindungan hukum yang memadai. Kita menikmati kebersihan media sosial, sementara ada ribuan anak muda yang jiwanya perlahan mati demi menjaga layar kita tetap bersih. Apakah narasi ini berakhir dengan keputusasaan?
Seharusnya tidak. Prekarisasi bukan takdir teknologi, melainkan pilihan politik dan ekonomi. Kita butuh emansipasi. Emansipasi digital bukan berarti membenci aplikasi, melainkan menuntut posisi tawar yang adil. Di Indonesia, benih-benih perlawanan ini sudah ada. Serikat pekerja ojek online, komunitas kurir, hingga kolektif desainer mulai menyadari bahwa solidaritas adalah satu-satunya senjata melawan algoritma. Kita butuh kebijakan radikal, kedaulatan data di tangan rakyat, bagi hasil yang transparan dari setiap klik yang kita berikan, dan yang terpenting, pengakuan bahwa setiap detik waktu kita di ruang digital adalah kerja. Jangan biarkan diri Anda hanya menjadi titik data dalam sistem yang menghisap. Kita adalah manusia, bukan sekedar komoditas digital. Saatnya kita bangkit dari penjara algoritma ini, karena teknologi seharusnya membebaskan manusia, bukan menciptakan bentuk perbudakan yang dipoles dengan kata partisipasi. Satu-satunya cara untuk menjinakkan raksasa kapitalisme platform ini adalah dengan membangun kekuatan tanding. Seorang pakar ekonomi digital kritis, Nick Smircek, menegaskan bahwa kita harus membangun kekuatan kolektif yang berbasis pada kedaulatan digital dan hak-hak buruh bersama. Teknologi seharusnya digunakan untuk membebaskan manusia dari beban kerja, bukan justru menciptakan bentuk perbudakan baru yang disamakan dengan kata manis seperti partisipasi, kemitraan. Saatnya kita bangun dan merebut kembali kendali atas masa depan digital kita.